Nabi, ma baina baiti wa minbari, antara rumah Nabi sebelah kiri, wa minbari, mimbarku sebelah kanan, raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Siapa yang bermimpi menengok dirinya di dalam raudhah, kata Ibnu Sirin, takwil bahwa dia masuk surga. Ada jamaah WA, Ustaz Somad, malam tadi saya mimpi. Apa mimpinya? Mimpi nampak diri saya itu sedang sholat di taman raudhah. Apa artinya Pak Ustaz? Tengok tafsir Ahlam, tafsir mimpi Ibnu Sirin. Siapa melihat dirinya di taman raudhah, maka salah satu tanda bahwa dia masuk surga. Lalu kenapa kita tak mimpi begitu? Supaya kita tetap istiqomah ke masjid. Allah tahu kadar hati kita, sedang tak mimpi aja udah tak ke masjid. Apalagi kalau sampai mimpi, pasti ajak di WA, kau tak pengajian nanti. Aku sudah masuk surga, kawan yang belum. Manusia ini terdiri dari person-person, orang per orang. Orang ini kalau dia sendiri dia tak bisa buat apa. Makanya jomblo tidak menghasilkan sesuatu. Itu bukan untuk merendahkan, supaya cepat orang ini berbini. Jadi dia mesti bersama. Maka muncullah laki-laki, perempuan. Pertemuan laki-laki dengan perempuan tadi melahirkan anak yang soleh dan solehah. Muncullah keluarga kecil. Dari beberapa keluarga kecil tadi lahirlah apa yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat itu diambil dari bahasa Arab, musyarakah, orang yang berkongsi, orang yang bekerja sama. Ini bisanya dalam bidang hukum, tapi tak bisa bidang politik. Ini hebatnya dalam bidang ekonomi, tapi jahil dalam bidang agama. Masing-masing memenuhi segala kekurangan dengan segala kelebihannya, akhirnya terwujudlah masyarakat. Di mana masyarakat ini bertemu dan berkumpul? Bertemunya sekarang di lapangan golf. Maka yang pandai main golf aja yang bisa bersama, yang main sepak bola tak bisa. Di mana masyarakat ini sekarang berkumpul? Bertemunya di convention hall. Akhirnya pertemuan, acara, ketawa, makan, sampai lupa waktu sholat karena suara azan tak masuk ke hotel. Hotelnya hotel konvensional, bukan hotel syariah. Di mana masyarakat ini sekarang berkumpul, bertumpulnya di kafe. Tergantung target kafenya apa. Kalau sekedar bisnis, membumbuinya dengan perbuatan maksiat dan dosa saja yang dapat setelah keluar dari sana. Di mana masyarakat ini bertemu berkumpul di rumah, akhirnya jumpa di rumah si anu, kumpul di rumah si anu, kongko di rumah si anu. Pulang dari rumah itu si ibu naik darah tingginya. Kenapa? Karena garasi kawan itu 5, mobilnya 6. Islam mengajarkan kita untuk berkumpul di masjid. Makanya Nabi tak pernah kumpul di rumah Nabi. Gimana mau kumpul di rumah Nabi? Nabi kalau mau sholat, mau sujud, digesernya kaki ibu kita Aisyah ke depan. Saking kecilnya kamar Nabi SAW. Bagaimana tingginya rumah Nabi? Sahabat itu hidup dengan Nabi, menengok rumah Nabi. Tabi'in orang yang jumpa dengan sahabat Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi. Tabi'in bertanya ke sahabat, bagaimana tingginya rumah Nabi? Tegak sahabat, dipegangnya atap. Beginilah tingginya rumah Nabi. Kalau berdiri kena atap. Bukan rumah yang tinggi menjulang, megah dengan lampu yang besar dan mewah. Makanya jamaah umroh pergi ke Madinah, sebelah kanan Masjid Nabawi menengok replika rumah dan kamar Nabi,
keluar dari situ menetes air mata. Kenapa kau menangis? Nabi yang selama ini kita ucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semua nabi-nabi jadi makmum waktu dia Isra dan Mi'raj. Nabi Ibrahim jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Menengok kamarnya begitu sederhana, menengok tempat tidurnya, kalau dia bangun berbekas kulitnya karena anyaman pelepah korma. Di mana Nabi berkumpul? Makanya kalau menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri ada tiang. Salah satu tiang itu bernama Ustuwanatul Wufud, tiang tamu. Kenapa disebut tiang tamu? Karena di bawah tiang itu Nabi duduk menyambut tamu-tamu. Di samping Ustuwanatul Wufud itu ada namanya Ustuwanatul Haris. Ustuwana artinya tiang, Haris artinya penjaga. Karena di situ Sayyidina Ali tegak menjaga, mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyambut tamu di mana? Di masjid. Kalau menyambut tamu di masjid, tak mungkin cakap tamu itu maksiat, dosa tak tentu arah, tak mungkin cakapnya itu mungkar, tak mungkin cakapnya bohong, karena dia sedang beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyambut tamu di masjid, pastilah tamu itu dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena kalau dia masuk masjid, dia sholat sunat tahiyatul masjid duluan. Kalau tamu itu berada di dalam masjid, masuk waktu pasti dia sholat on time, tepat waktu. Kenapa? Karena pasti Bilal mengumandangkan azan. Jadi kalau kita mau mengembalikan kejayaan Islam, maka kita mesti ketemu 5 kali sehari. Di mana kita jumpa? Sekarang orang tak jumpa tiba-tiba dapat surat Yasin bergambar foto. Ini kawan mana dia mati lah. La salam wala kalam. Dulu masih jumpa lagi anak saya nikah, jumpa itu menantu kau. Oh iya, mirip macam Pak, memang keponakan dia. Macam mana dia itu? Oh, zaman sekarang nikah, jumpa pun tak bisa bercerita. Mau bertanya, itu anak siapa? Apa? Itu anak siapa? Kenapa? Suara musik, bubang. La salam wala kalam. Datang foto balik. Tak ada lagi silaturahim. Zaman dulu masih sempat lagi datang, waktu zaman keyboard tunggal. Sekarang tak ada datang lagi, main kirim ucapan aja. Si anu anaknya nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Si anu anaknya lahir, barakallahu laka fil mawqif wa syakartal waqif wa rizqta birra wa balagha asyuddah. Ustaz Samad tolong kirim ucapan anak akikah. Ustaz Samad tolong kirim ucapan nikah. Ustaz Samad tolong kirim ucapan mati. Ustaz Samad tolong kirim ucapan pindah rumah baru. Orangnya tak pernah coba. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Makanya kalau mau menguatkan ikatan hati, maka kita mesti kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sunnahnya? Datang ke masjid sehari 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, masih ada ya. Si anu kenapa tak pernah datang? Dulu selalu di masjid ini. Alhamdulillah rezekinya udah lancar. Rupanya kalau susah ke masjid, kalau senang tinggal masjid. Alhamdulillah. Masjid Al-Kafah, betul. Al-Kafah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udkhulu fi silmi, masuk ke dalam Islam. Kafah, bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya kabeh. Kabeh, semuanya secara keseluruhan. Jangan masuk Islam itu cuma 3 saja. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Ikut jenenge orang kabeh. Kalau mau kafah secara keseluruhan, dari mulai tempat bertemu, berkumpul, berkenalannya di masjid. Alhamdulillah, di mana kau kenal Ustaz Somad? Di masjid.
Maka setiap ke masjid ini dia ingat, oh inilah Masjid Al-Kafah pertama kali kami jumpa Ustaz Somad. Jangan sampai kita pertama kali jumpanya, ayah, itu kawan ayah. Ya, di mana ayah pertama kali jumpa sama dia? Kami sama-sama aku dulu sama tangkap Satpol PP. Siapa yang tak punya dosa? Siapa yang tak punya silap dan salah? Masa lalu kita tinggalkan, yang akan datang kita perbaiki. Setiap langkah kaki kita ke tempat maksiat dan dosa di masa lalu, kita tembus dengan memperbanyak langkah kaki ke masjid. Langkah yang pertama menghapus dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat. Kalau dulu kaki ini dilangkahkan ke tempat maksiat, dosa, mabuk, khamar, sakau, narkoba, ganja, maka hari ini dilangkahkan ke kaki ke tempat yang paling mulia, permukaan bumi yang paling mulia, masjid. Itu makanya dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di masjid. Mazhab yang lain mengatakan di tanah lapang, tapi tidak ada benturan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Mengapa di tempat lain itu di mazhab lain tanah lapang? Karena ketika itu masjid kecil-kecil, maka kalau dibuat di masjid tak banyak jamaah yang bisa tertampung. Tapi zaman sekarang masjid besar, megah, mewah dan cantik, maka kita mesti kembali ke masjid. Bercita-citalah umat ini jangan mati sebelum membangun masjid. Buat masjid atas nama ayah, buat masjid atas nama ibu, buat masjid atas nama istri, buat masjid atas nama suami, buat masjid atas nama siapapun. Tak boleh buat masjid atas nama orang, Pak Ustaz. Tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mana ada nama orang? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya kalau jalan agak jauh-jauh sedikit, pikniknya kurang jauh. Coba kalau ke Mesir. Di Mesir, masjid yang tertua pertama kali dibuat oleh sahabat Nabi yang menjadi gubernur Mesir pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, namanya Amr bin As. Maka masjid yang tertua nama Masjid Afrika Utara, masjid pertama didirikan, itulah dia Masjid Amr bin As. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita umroh bisa singgah ke Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Disitulah ada namanya masjid tua, Masjid Amr bin As, sahabat Nabi. Tak mungkin salah, karena kalau sahabat Nabi salah, mereka orang mulia, mereka orang salaf. Salaf artinya hidup 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. Jadi kalau disebut istilah salaf artinya 3 abad pertama. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, kau jangan ngaji sama Ustaz Somad, kita ngajinya sama Ustaz Salam, berarti dia ini bodoh. Mana ada orang salaf hidup sekarang? Salaf itu 300 tahun pertama zaman Nabi. Jadi yang dimaksud salaf sekarang itu adalah orang-orang yang mengikut kalangan salaf. Apakah kita ini mengikut salaf? Ya, salaf dulu sholat subuh berjamaah, kita ikut. Yang tak datang sholat subuh berjamaah itu namanya kalangan salaf. Sakit dia kata-kata, tak bisa kursi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berawal dari membangun masjid. Nabi bertolak dari kota Makkah Al-Mukarramah hari Ahad malam Senin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, hari Senin sampai dia di Quba. Sampai di Quba berdirilah satu masjid. Itulah dia Masjid Quba. Didirikan 4 hari 4 malam. Karena Nabi menginap di Quba 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid, Masjid Quba. Mudah-mudahan kita bisa membangun masjid pada hari 4 malam. Amin. Mana bisa Pak Ustaz pakai jin lah? Apa tak bisa? Begitu hebatnya. Ini masjid cantik, besar, megah, mewah, luar biasa. Ibu-ibu jangan menyandar ke kaca. Bukan kata saya, kata protokol. Terus tenang ibu, kami menengok ke atas nih macam nengok akuarium sekarang. Ada ikan mas koki, ada lohan,
Arwana. Lalu kemudian yang pertama kali tanah wakaf, makanya berlomba-lomba lah mereka pada hari Jumat bertolak dari Kuba hari Jumat, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jumat pagi menjelang siang bertolak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat menuju Yathrib. Yathrib artinya tanah banyak penyakit, tanah banyak kuman, tanah tandus. Yathrib dirubah Nabi nama itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah kota, Al-Munawwarah yang terang benderang dengan cahaya. Itulah mengapa dia disambut dengan Tala'al Badru alaina, sudah terbit bulan purnama. Malam gelap gulita tak nampak apa-apa, begitu terbit bulan purnama terang benderang, disebutlah dia dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya saya kalau disambut pakai Tala'al Badru alaina rasa-rasa tak layak. Tala'al Badru alaina, pas datang sama tuh mati lampu. Dalam hati tak cocok betul. Tapi masyarakat sudah begitu, gimana lagi, tak mungkin kita larang mereka kan. Lalu kemudian sampai di situ datanglah mereka menyerahkan tanah. Ini tanah ya Rasulullah, dibeli Rasul tanah itu. Setelah dibeli diwakafkannya. Itulah dia tanah Masjid Nabawi sekarang. Apa maksudnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak perlu tanah wakaf. Nabi ingin mengatakan, mengajarkan pada umatnya, aku yang Nabi dijamin masuk surga pun ingin dapat pahala mengalir dari tanah Nabi. Tak perlu dia tanah wakaf, tak perlu dia, semua amalnya sudah dijamin masuk surga. Ayatnya dibacakan imam kita tadi rakaat yang kedua, wala saufa yu'tika rabbuka fatarra, apapun yang kau mau ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan kukasih. Jangankan dia, siapa saja yang menyebut nama dia maka dikasih Allah. Siapa yang tak mau menyebut nama dia tak diterima Allah. Siapa saja di dunia ini yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah titik, tak diterima Allah. Sebelum menyebut nama dia mesti menyebut nama dia, wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Makanya waktu dia berdakwah ke kampung Arab Badui, kami percaya pada Allah, tapi kepada kau kami tak percaya, kata mereka. Apa kata Allah? Turun langsung ayat. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang tidak mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Orang sehebat dia pun mau mewakafkan tanah, diwakafkannya lah tanah itu dari tepi mimbar ke samping kubur 22 meter, dari ujung kiblat ke belakang 15 meter. Ini kira-kira dari ujung ini ke sana ada berapa meter? 60. 22 meter ke belakang 15. Itulah yang disebut Nabi ma baina baiti wa minbar, antara rumah Nabi sebelah kiri, wa minbari, mimbarku sebelah kanan, raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Siapa yang bermimpi menengok dirinya di dalam raudhah, kata Ibnu Sirin, takwil bahwa dia masuk surga. Ada jamaah WA, Ustaz Somad, malam tadi saya mimpi. Apa mimpinya? Mimpi nampak diri saya itu sedang sholat di taman raudhah. Apa artinya Pak Ustaz? Tengok tafsir Ahlam, tafsir mimpi Ibnu Sirin. Siapa melihat dirinya di taman raudhah, maka salah satu tanda bahwa dia masuk surga. Lalu kenapa kita tak mimpi begitu? Supaya kita tetap istiqomah ke masjid.
Allah tahu kadar hati kita, sedang tak mimpi aja udah tak ke masjid. Balik kalau sampai mimpi pasti aja di WA, kau tak pengajian nanti. Aku sudah masuk surga, kawan yang belum. Lalu kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Bukan secanggih Masjid Al-Ka'bah ini cantiknya, lantainya pasir, dindingnya labin batu yang dicetak dari tanah liat, tak dibakar, disusun-susun saja. Tiangnya batang korma, atapnya pelumpang korma yang dijalin-jalin jadi atap. Lalu kemudian sholatlah mereka di situ. Makanya dalam hadis tentang Lailatul Qadar, malam itu hujan rintik-rintik basah. Waktu sujud, bangkit dari sujud itu nampak tanah melekat di kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis dikatakan man la'ibal hasa faqad lawa. Siapa yang main-main batu waktu khatib khutbah di atas mimbar, maka sia-sia Jumatnya. Orang yang tak ngerti, kok main-main batu? Apa maksud orang? Orang yang tak paham langsung main domino juga orang. Kan batu itu. Yang dimaksud main batu di situ karena waktu itu belum pakai semen, belum pakai keramik, belum pakai pasir, belum pakai karpet, lantainya itu pasir. Jadi waktu mereka sholat itu di atas pasir itu ada batu. Asik main-main batu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lawa. Siapa yang asik main batu sampai tak mendengarkan khutbah, maka sia-sialah khutbahnya. Sekarang orang tak main batu, main handphone. Berapi-api Ustaz khutbah, dia asik main handphone. Di fotonya pula Ustaz langsung update, lama kali khutbahnya. Datang kawan di sebelah lain pula, begitu khotib naik dia pun langsung ketunduk. Begitu selesai khotib, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Bisik pula. Berjumpalah dua orang sama-sama error di situ. Terus ditanya, apa isi khutbah itu tadi? Takutlah kepada Allah. Emang itulah rukun khutbah. Tapi syukur juga lah masih sembahyang dua orang. Yang lain itu tak sembahyang sama sekali. Betul kan? Apa enggak betul? Kalau menengok masalah urusan dunia memang betul nengok ke bawah, tapi kalau masalah urusan akhirat ditengok ke atas. Orang yang paling istiqomah, orang yang paling khusyuk, orang yang paling tawadhu, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara standar dalam iman dan ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah. Tanah ini diwakafkan. Zaman dulu mewakafkan tanah cukup dengan akad. Aku wakafkan tanahku ini 2 hektar untuk pembangunan masjid beserta kompleks pendidikan tunai. Datanglah yang menerima wakaf, namanya nazir, pengelola wakaf. Aku terima sah. Rukunnya 4. Yang pertama orang berwakaf, yang kedua menerima wakaf, yang ketiga tanah yang diwakafkan, yang keempat ada ijab dan akhirnya diwakafkanlah. Hari berganti musim berubah. Dulu tanah itu murah, sekarang rupanya dibangun mall, kondominium, ada gedung tinggi menjulang, strategis, harga tanah melambung semeter 10 juta. Kalau 10 juta semeter, 1 hektar berapa itu? Banyak lah pokoknya. Lalu kemudian atuknya mewakafkan tanah, cucunya menjual tanah. Untuk menghindari itu, akhirnya pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang wakaf. Maka semua tanah wakaf mesti dicatatkan ke kantor urusan agama kecamatan. Yang bertindak sebagai camat wakaf itu Pak Gua. Maka yang belum mengurus segera urus ke kantor KUA terdekat. Ini saya kasih tahu penting, mana tahu beberapa hari ini Bapak tuh ke kantor KUA, Ibu jangan marah. Abang mau kemana nih Pak? Ke kantor KUA. Apa? Mereka ini mengurus tanah wakaf.
bukan menambah. Bukan menambah tanah wakaf maksudnya, mengurus tanah wakaf nih. Masuk jam 8, jam 10, jam 11 keluarlah surat. Nama suratnya Akta Ikrar Wakaf. Jadi yang berwakaf dan yang menerima wakaf bertemu di kantor KUA, disaksikan Pak KUA, akad langsung di situ. Ustaz kok tahu? Saya sudah mengurus bersama kawan saya Akta Ikrar Wakaf, keluar surat Akta Ikrar Wakaf. Kalau sudah ada itu, cucu-cucu anak menantu yang tadi resek menengok tanah wakaf datuk nenek moyang tadi tak akan berani. Kalau berani juga Pak Kapolres sudah siap menangkap. Ambillah tanah itu dan ditangkap. Surat dari Pak KUA tadi dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional, maka keluarlah di dalam surat tanah itu tak ada nama atuk, tak ada nama nenek, tak ada nama ayah, tak ada nama emak, tak bisa diwariskan. Maka keluarlah dia pemilik. Kata Pak Kanwil, Ustaz Somad, coba Ustaz tengok nih, kata Pak Kanwil, saya ceramah di Kanwil, tunjukkannya. Ini contoh suratnya itu Pak Ustaz. Pemilik tanah, tidak lagi nama orang, tidak lagi nama person, tapi sudah nama lebih baik kalau dia dalam bentuk yayasan yang didaftarkan ke Menhub terdiri dari 5 orang, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Yang 5 orang ini pilih orang yang amanah, yang jujur, yang baik, jangan yang ular piton. Dililitnya yayasan itu habis ditelannya bulan-bulan. Lalu kemudian mereka inilah nanti kalau ada bantuan dari dinas sosial bisa diajukan, karena orang dinas sosial tidak mau mengirim ke rekening pribadi, minta rekening, kasih rekening ketua, mana mau dia menerima, dikirim sekretaris, dia tak mau menerima. Ini rekening pribadi, mesti rekening yayasan. Maka kalau ada orang mengatakan masjid tidak boleh di bawah yayasan, dulu mana ada yayasan zaman Nabi, yayasan bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pakarlah KTP sama paspor kau. Ini kan negara hukum, yang paling tinggi itu masjid. Tapi masjid mesti ada payung hukumnya. Kalau tidak bagaimana mendaftarkannya? Kalau tidak bagaimana orang dinas sosial mengasih bantuan? Kalau tidak bagaimana Kementerian Agama mau bantu? Rekening yayasan buka di bank, tak mungkin nama ketua, sekretaris, bendahara, mana orang percaya? Ini masalah trust, kepercayaan. Jadi kita masjid ini jangan sesimpel pikiran kita takbiratul ihram sampai salam, itu namanya sholat. Tapi manajemen masjid berawal dari mulai surat menyuratnya. Maka kalau mau buat penggalangan dana, saudara dimanapun berada, jangan lupa kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil dan bata ke pembangunan masjid. Al-Ka'bah tak perlu lagi, sudah siap cantik, tak ada kurangnya, ke atas menjulang sampai kawat, lengkap sudah, keramiknya memanjat sampai ke tiang, karpetnya bertindih-tindih. Kadang di tempat lain sedih lagi tengok menengok, jangankan keramik, lantai pasir. Habis dari sujud berpasir kening. Ada pula beberapa masjid cantik, megah, mewah. Belum lagi Ustaz Sausiah langsung mengisi, tolong penggalangan dana semua utang Pak Ustaz. Beberapa ketuanya sakit jantung meninggal Pak Ustaz. Masjid Al-Ka'bah, Masya Allah, Tabarakallah. Memang ada penggalangan dana, tapi bukan untuk ini. Tapi untuk apa? Untuk infak beras. Infak beras itu bukan mau dibawa Ustaz Somad ke Pekanbaru. Infak beras dari jamaah Masjid Al-Ka'bah akan dibagikan ke Batam. Saudara kita yang bagian miskin, kekurangan, yatim, du'afa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, tak peduli kepada orang yatim. Isilah hebatnya, begitu kusubun infak beras berjalan langsung. Saya bantuan nampaknya nih, sebut langsung keluar. Allahumma ati munfiqan khalafa,
Orang-orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Doa Abdul Somad, doa itu ada dalam Sahih Bukhari, itu doa malaikat. Setiap subuh Allah mengirimkan malaikat dua tiap orang. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti. Malaikat satu lagi mendoakan. Apa kata malaikat satu lagi? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah binasakan dia. Yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah, yang pura-pura menunduk ke bawah sambil melirik, udah lewat apa belum? Siap-siap. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Binasakan dia ya Allah. Saya tak ada nyuruh, saya tak ada ngajak, terserah aja, mau sedekah sedekah, mau tidak tengok aja lah. Ya memang yang dibinasakan itu kecil-kecil dulu. Pertama selop hilang, habis itu helm hilang, lama-lama lagi hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah berjumpa dalam masjid, tahulah kita banyak yang di masjid ini tak sama, rambut sama hitam, nasib macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkuasa, ada rakyat jelata, ada orang yang alim, ada yang jahil. Tapi yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkuasa jangan bangga, karena kekuasaan akan hilang. Yang kaya jangan sombong, karena harta akan sirna. Yang kekal abadi hanyalah iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sekarang yang sholat ke masjid tak banyak. Yang sholat di masjid itu pun tak peduli tak siapa kawan-kawannya. Datang sholat, salam kanan kiri balik, tak tahu dia siapa jamaah. Makanya sahabat dulu dipersaudarakan Nabi. Dicarinya yang Arab, dicari yang tak Arab, dicari yang orang Makkah, dicari orang Madinah. Oh, ini orang Makkah namanya Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan sama orang Madinah namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini bisnismen, orang kaya, pedagang. Didekatkan sesama pedagang juga supaya ngomongnya nyambung. Abdurrahman bin Auf, ya sini. Ini Sa'ad bin Rabi, sini. Sama-sama orang kaya. Cuman Abdurrahman bin Auf ini mantan orang kaya, karena waktu dia pindah dari kota Makkah tinggal semuanya, harta benda semua tinggal sebatang kara. Dipersaudarakan Nabi. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Abdurrahman bin Auf, rumahku banyak, kau pilih mana, ambil saja. Waktu itu belum turun ayat membatasi, maaf, waktu itu mereka poligaminya unlimited, tak membatas banyak bini, 10, 20, 100. Maka turunlah ayat membatasi, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ayat itu turun menyuruh mengurangi, bukan menyuruh menambah. Ini mesti bapak-bapak ini pun banyak yang hafal ayat ini, tapi dia tak tahu kronologis sebab ayat ini. Ayat ini bukan menyuruh menambah, tapi menyuruh mengurangi. Biar agak tenang hati di sini. Lalu kemudian apa kata Sa'ad bin Rabi? Abdurrahman bin Auf, kau saudaraku, kau pilihlah mana yang kau mau, nanti ku ceraikan habis indahnya nikah sama kau. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malik, semoga Allah berikan berkah pada rumah-rumahmu. Wa barakallahu fi ahlik, semoga Allah berikan berkah pada keluarga, istri, anak-anakmu. Dullani ala suqikum, tunjukkan aku di mana pasar kota Al-Madinah Al-Munawwarah, karena dia ingin berdagang, berbisnis, berusaha. Begitulah Nabi mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Ada sahabat Nabi itu bukan orang Arab, namanya Salman Al-Farisi. Farisi orang Persia, disaudarakannya sama yang Arab, namanya Abu Darda. Salman, sini, datang Salman. Abu Darda, aku saudara sekarang ya, kunjung mengunjungi, tegur sapa. Begitu makna berjamaah di masjid itu. Kenapa sekarang kita berjamaah di masjid tapi tak bangkit? Karena tak mau tahu. Oh mati. Islam ini agama yang mengajarkan mau tahu dengan orang. Jangankan susah dia, jangankan dililit utang, bersihnya aja kita peduli.
bersih, mau mati terserah kau lah, kena usah. Apa kenal kita semua jamaah Al-Kafah nih? Apa ada data dalam grup WhatsApp-nya? Apa pernah kita buat grup WhatsApp jamaah Al-Kafah? Pernah kita saling bertegur sapa? Pernah kita say hello? Pernah kita mau tahu kawan sedang sakit? Tiba-tiba hilang, tiba-tiba mati, tiba-tiba tak datang. Kita tak pernah mangkam. Jadi kita perbaiki. Islam ini mengajarkan la yu'minu ahadukum, kamu belum dianggap beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Akhirnya kita heran, kenapa jamaah saudara kawan-kawan kita itu kalau sudah hari libur penuh sampai ke jalan ternyata di absen, ada setorannya 10% dari gaji, setor ke masjid, setor ke tempat ibadah. Kalau tidak nanti jenazahnya tidak diurus. Tempat kita terserahlah mau sembahyang tak sembahyang, mau bayar tak bayar, yang tempat duki payah. Coba kalau dibuat di pintu masjid, yang tak ke masjid jenazah silakan jalan sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islamnya agama yang kasih sayang, Islamnya agama yang lembut. Walaupun kau tak pernah ke masjid, tak pernah sedekah, tak pernah peduli, tak pernah datang, tapi kalau kau mati, jenazahmu tetap diurus. Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafankan, yang ketiga disolatkan, yang keempat dikuburkan. Inilah yang membuat orang tak ke masjid. Oh, jadi kalau begitu salah ajaran Islam. Ajaran Islam tak salah, tapi orang zaman sekarang ini menyalah. Maka kita nasihatkan sama dia bahwa engkau datang ke masjid, masjid tidak ada urusan, masjid tidak pernah perlu pada jamaah. Kita lah yang perlu kepada masjid, karena setiap tempat yang kita pijak, setiap tempat yang kita sujud bekas kening, ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kan kita yang perlu masjid. Jamaah yang sombong, yang angkuh, tak pernah mau tahu dengan masjid, pada akhirnya kerandanya dibawa juga ke halaman masjid, dan Pak Imam yang baik hati tadi berkata, tolong masuk ke jenazah. Selama ini tak mau masuk ke dalam. Pada akhirnya berkata imam, tolong bawakan dia ke dalam. Selama ini tak mau dia berada di belakang imam, tapi apa kata imam, tolong letakkan dia di muka aku. Jangan ke masjid sesudah terbujur kaku, jangan ke masjid setelah terbaring dipikul orang. Jangan ke masjid tak mau di belakang imam, diletakkan di depan imam. Nah, imam baik, dizikirkannya, didoakannya, diantarkannya ke jenazah, setelah itu serahkannya ke malaikat munkar nakir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepedulian kita ini, kalau ada grup alumni SD, grup alumni SMP, grup reunian SMA, grup kongko-kongko ketawa-ketawa, kenapa tak ada grup masjid? Alhamdulillah Pak Ustaz, grup masjid kemarin udah kami buat, terus 2 bulan yang lalu bubar. Kenapa sih berkelahi isinya adalah ada apa dengan persaudaraan kita? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalau tak salah saya pernah ke masjid ini dulu. Iya Pak Ustaz. Pak apa dulu yang bawa saya kemari ya? Oh Pak Anu Pak Ustaz. Mana Bapak itu sekarang? Sejak tak terpilih jadi ketua tak pernah datang lagi. Apa ini? Ketua partai bisa akrab, ketua osmas bisa berjalan bersama. Kenapa pula ketua masjid tak datang-datang lagi ke masjid Merajuk? Buat masjid baru pula tak? Jadi memang masjid ini punya Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Tapi pengurus yang mengurus dari mulai keran airnya, listriknya, kebersihannya mesti ada. Masjid ini Masya Allah tabarakallah. Saya terus terang, kulit saya ini tipis, tak tahan terlalu dingin. Masuk tadi ke masjid ini, rasa masuk pesawat. Masih di mana-mana. Bagus sekali masjid ini. Kadang di tempat lain tak terdengar suara ustaz itu, saking banyaknya kipas angin. Tapi di sini tak terlalu banyak, tak ada malah kipasnya, AC-nya mantap luar biasa. Kalau bisa beginilah semua masjid di Indonesia, apa tak tenang kita ceramah? Tenang kita ceramah. Tapi apa mau dikata,
masjid ini tak sama nasibnya, macam-macam. Bangga pengurus masjid hari Jumat. Dengan ini kita umumkan bahwa kas masjid kita hari ini 500 juta, setengah miliar, sambil mendongakkan telinga hidung batas. Sementara masjid di sebelah mengumumkan pula masjid kita Bapak Ibu hari ini terutang 300 juta. Kurus-kurus lah pengurus itu semua. Masjid yang banyak kas tadi, tangannya kalau berdoa di atas paha. Masjid yang banyak utang tadi ketua sama sekretaris bendahara, ya Allah. Apa ini? Padahal ini semua milik umat. Tidak ada yang masjid dikapling-kapling. Mestinya masjid punya masjid binaan. Masjid besar, masjid mewah, masjid megah punya masjid binaan yang berada di bawah atap payung masjid. Karena umat ini satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Tuhannya satu. Qul huwallahu ahad. Nabinya satu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kenapa hati kita terbagi-bagi? Kenapa kita tidak bersatu? Memahami pemahaman yang benar tentang pengurus masjid. Tapi jangan gara-gara saya bilang masjid ini punya Allah lalu masyarakat seenaknya saja tidur di masjid. Pas ditanya, kenapa kau tidur di masjid? Kenapa kau? Masjid punya Allah. Masjid ini punya Allah, tapi mesti ada aturan-aturannya. Masjid Nabawi pun ditutup malam, Masjidil Haram betul dibuka 24 jam. Masjid Nabawi tetap ditutup. Ada aturan, ada ikatan, ada pasal dibuat ADART untuk apa? Menjaga ketertiban kita bersama. Lalu kemudian program-program masjid. Imam amat sangat berpengaruh. Nyaman kita subuh ini bacaannya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, tumakninahnya. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Di beberapa masjid tolak-tolakan lah. Siapa yang mau maju ke depan. Saking kan banyak yang menolaknya, duluan pula kepalanya dari kaki, akhirnya maju dia ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazana. Tak ada tak. Pada Masjid Al-Kafah ini asal terbit matahari bunyi. Itu tadi tanda bahwa matahari sudah terbit. Kalau terbit matahari itu tidak boleh sholat. Karena waktu terbit matahari itu disitulah mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, Tuhan-Tuhan berhala, orang kafir musyrik. Begitu terbit matahari, mereka pakai untuk menyembah Tuhan. Apa pelajarannya? Bahwa orang musyrik jahiliyah bangun pagi. Jadi kalau ada orang Islam sekarang bangun jam 8, kata Abu Jahal, parah kau lagi dari aku.